Kostum. Kostum dalam pembabaran Dharma. Kita lihat kelasnya. Kalau untuk orang tua, ya harus resmi dan berjubah. Di pemuda, bisa dengan batik. Mungkin kalau dalam tradisi Tridharma, seorang Dharma Duta mengenakan jubah Dharma Duta. Tapi ketika menyampaikan Dharma dalam acara-acara tertentu, seperti ulang tahun anak sekolah minggu, ya di ulang tahun pemuda, tetapi diadakan untuk sekolah minggu. Sah-sah saja saya mengenakan kostum khusus dalam menyampaikan paparan Dharma. Ya misalnya juga bisa di acara tahun baru Imlek atau Cap Gome atau mungkin Waisak. Yang penting koridornya masih menyampaikan Dharma. Menyampaikan Dharma dengan bahasa yang santai. Loh kenapa? Karena pendengarnya anak-anak. Ya dengan hadiah-hadiah agar penyampaian Dharma menarik. Misalnya dalam menyampaikan riwayat Buddha Gautama. Saya akan menyampaikan, ayo, di mana Pangeran Siddhartha dilahirkan? Ya, adik itu silakan. Apa? Ya, betul. Taman Lumbini. Kita kasih hadiah. Hadiah apa? Ya, terserah panitia yang menyiapkan. Bisa pensil, bisa pulpen, bisa tas loh. Jadi kita menyampaikan dengan bahasa santainya. Atau tebak-tebakan tentang 4 sifat luhur. Ayo siapa yang bisa? Kita tanya dengan santai. Atau menyampaikan kisah meta itu seperti apa. Cinta kasih yang kita harapkan kepada semua makhluk dengan memancarkan rasa bahagia kepada semua makhluk. Semoga saya berbahagia, semua makhluk berbahagia. Kita pancarkan sifat-sifat itu kepada para pendengar, kepada siswa, kepada adik-adik sekolah ini dengan bahasa santainya. Jadi Bapak Ibu sahabat muda, jangan kita terpaku lagi pada momen sekolah, bukan. Itu adalah momen yang santai. Ayo kita bernyanyi. Ya silakan. Siapa yang bisa nyanyi? Ya kamu maju. Kalau belum ada yang berinisiatif, kita bantu dengan lagu-lagu Buddhis khusus anak-anak. Anak yang baik tiap hari bangun pagi. Ya kita ajak biar mereka maju untuk ikut bernyanyi. Ayo kita nyanyi bersama. Coba siapa yang berani membacakan syair-syair Parita. Kita maju depan. Yang gampang, yang singkat seperti nama Karagata, Wandana, Tisarana, cukup simple untuk mereka. Mengapa? Menyampaikan Dharma agar mereka tertarik untuk ikut kebaktian. Jangan kita sekolah minggu dibebankan tugas anak-anak. Kita ngajar kepada adik-adik sekolah minggu dikasih PR yang berat-berat. Jangan. Kita ajaklah mereka bermain, bernyanyi, bertepuk tangan. Ayo tepuk Triratna. Kita ajak, kita ciptakan. Kenapa? Dengan kreasi kita, kreativitas kita, akhirnya anak-anak terpacu untuk belajar Dharma secara menarik. Atau mungkin bisa di taman. Kita secara terbuka bermain dalam lingkaran. Ayo kita bernyanyi lagu-lagu Buddhis. Warna-warni bendera Buddhis kita, bagai pelangi hiasi angkasa. Ayo kita ajak anak-anak bersama-sama untuk bernyanyi. Atau adakan games lainnya. Supaya apa? Supaya mereka tertantang, supaya mereka menarik dalam mengikuti kebaktian.
Jadi kita sebagai kakak pengasuh, ayolah tampilkan dengan warna-warna pakaian yang ceria. Tapi ingat, dalam koridor sopan santun. Ya, inilah kita ciptakan peluang-peluang untuk belajar Dharma secara menarik. Atau mereka kita minta, ayo 5 orang maju. Nih kakak kasih hadiah. Tapi ingat, nyanyikan lagu Buddhis yang kalian bisa. Mereka akan berebut berebut untuk maju, tetapi kita kasih taraf kesopanan. Ayo, karena ini banyak, kita seleksi dulu. Nah, seleksi supaya apa? Supaya dapat 5. Bagaimana? Yaitu kakak pengasuhnya yang punya kreativitas. Oleh karena itu, buatlah kebaktian sekolah minggu sebagai hal yang menarik, yang mereka nantikan. Jangan mereka terpikir, aduh, PR sekolah minggu saya belum buat, gak masuk sebagai pemimpin kebaktian, saya belum pernah diajarin, tapi langsung diminta. Kalau memang adik-adik sekolah minggu ingin memimpin kebaktian, kita ajarkan, kita latih sampai bisa. Nah, pada momen-momen tahun baru Imlek, ajaklah mereka untuk membuat lampion. Ketika Waisak, kita ajak mereka untuk membuat bunga teratai atau stupa supaya menarik. Inilah yang membuat daya tarik pada adik-adik sekolah ini. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mengajarkan ajaran agama Buddha? Baik itu ritual, sejarah, ataupun riwayat hidup Buddha utama. Termasuk praktek-praktek dana, waktu katina, waktu mempersembahkan amisa puja di altar. Ajarkanlah mereka melaksanakan prosesi secara baik dan menyenangkan. Karena apa? Kalau kita sudah bisa membentuk karakter mereka sebagai karakter Buddhis, karakter yang memiliki rasa bakti, jangan takut, jangan pernah khawatir kita akan kekurangan generasi-generasi penerus dari umat Buddha. Ayo kita belajar, bina adik-adik sekolah minggu untuk generasi penerus agama Buddha. Termasuk kakak pengasuhnya, ayo belajar kembali, latih pengalaman, berbicara, bercerita, bermain games atau mungkin membuat keterampilan origami dari mote atau yang lainnya. Semoga kita senantiasa maju dalam membina adik-adik sekolah minggu. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.